Bayangkan, kalian sedang berjalan di sebuah desa yang tenang. Lalu tiba-tiba, seluruh dunia meledak dalam perang, di mana perang ini dimulai dari melayangnya dua nyawa. Bukan hanya satu negara, tapi puluhan negara ikut terlibat. Jutaan nyawa melayang, dan sejarah dunia juga berubah total. Ingin tahu peristiwa ini dengan lengkap? Yuk simak video berikut untuk penjelasan yang lebih lengkap. Sumber utama yang kami ambil itu, informasinya didapat dari beberapa narasumber. Yang pertama ada William Mulligan, dia adalah seorang profesor sejarah di University College Dublin. Dia telah menulis banyak karya tentang Perang Dunia Pertama, termasuk The Origins of the First World War tahun 2017 dan The Great War for Peace tahun 2014. Kemudian yang kedua ada Dr. Roy Casagranda, dia adalah seorang profesor ilmu politik di Austin Community College di Texas, di mana dia juga itu memberikan kuliah umum bulanan tentang politik, filsafat, dan juga sejarah. Selanjutnya ada Profesor Ashley Jackson. Dia adalah sejarawan asal Inggris. Dia merupakan profesor sejarah kekaisaran dan militer di King's College London. Dia juga merupakan peneliti tamu di Kellogg College di Oxford. Dia itu adalah anggota dari Royal Historical Society dan anggota Higher Education Academy. Selanjutnya ada Alfie Arifian. Dia adalah editor di salah satu penerbit di Jogja. Dia tergabung dalam Komunitas Historia Indonesia atau KHI dan dia merupakan seorang penulis buku dari sejarah lengkap Perang Dunia I. Jadi, Perang Dunia Pertama ini adalah perang global yang terjadi di Eropa dan sekitarnya pada tahun 1914 sampai 1918. Tetapi sebenarnya benar-benar selesai pada tahun 1919 dengan ditandainya adanya dengan Perjanjian Versailles. Nah, peperangan ini melibatkan Triple Alliance atau blok sentral dengan anggota Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia yang kemudian keluar digantikan oleh Turki Utsmani. Melawan Triple Entente atau blok sekutu dengan anggota Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat yang baru saja bergabung pada tahun 1917 yang akhirnya membantu mengakhiri Perang Dunia Pertama ini. Nah, sebenarnya Perang Dunia Pertama ini tidak hanya terjadi di satu titik saja, tapi Perang Dunia Pertama ini terjadi di beberapa titik. Nah, itu ada di belahan dunia Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Pasifik, dan bahkan wilayah laut internasional. Jadi, Perang Dunia Pertama ini bab khususnya adalah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand yang dilakukan oleh Gavrilo Princip. Nah, pembunuhan ini dilakukan pada bulan Juli tahun 1914 di Sarajevo. Penembakan yang dilakukan oleh Gavrilo Princip ini membuat Kekaisaran Austria-Hungaria marah besar dan menuding bahwa pembunuhan ini didalangi oleh organisasi teroris yang disokong oleh para pejabat Serbia. Hal inilah yang akhirnya memicu peperangan antara Austria-Hungaria yang dibantu oleh sekutunya yaitu Jerman menyerang Serbia. Yang akhirnya Serbia ini dibantu oleh sekutunya yaitu Rusia. Inilah yang akhirnya menyebabkan Perang Dunia yang Pertama ini pecah. Namun terdapat juga penyebab umum. Yang pertama itu adalah persaingan industri dan kekuatan militer antara Jerman dan Inggris. Nah, yang pertama itu diawali Jerman ini merasa terancam dengan perkembangan militer dari negara-negara lain. Kemudian Jerman ini mengembangkan persenjataan mereka, yang akhirnya membuat Inggris juga merasa tertantang untuk mengembangkan persenjataan maupun militernya. Kemudian yang kedua itu adalah etnosentrisme yang berlebihan. Nah, ini itu diawali dengan Jerman yang ingin membuat orang-orang yang berbahasa Jerman itu menjadi satu kekaisaran, sedangkan orang-orang Slavia ini ingin menjadi satu negara. Nah, ini akhirnya memicu terjadinya penembakan Pangeran Franz Ferdinand. Kemudian yang ketiga itu adalah politik aliansi antara negara di Eropa. Jadi politik aliansi ini membuat negara-negara yang tergabung dalam aliansi tertentu ini tidak ingin merasa kalah dengan aliansi yang lain. Pangeran Franz Ferdinand yang merupakan pangeran dari Austria-Hungaria yang tewas dibunuh oleh Gavrilo Princip yang akhirnya menjadi pemantik dari Perang Dunia yang Pertama ini. Kemudian yang kedua adalah Otto von Bismarck yang merupakan salah satu pemimpin terkemuka Jerman pada abad ke-19. Yang ketiga adalah Wilhelm II atau William II yang merupakan kaisar Jerman dan raja Prusia terakhir. Yang keempat adalah Paul von Hindenburg yang merupakan presiden Jerman pada masa Republik Weimar. Kemudian beliau adalah pembentuk angkatan militer, komando tertinggi ketiga. Yang kelima adalah Thomas Woodrow Wilson yang merupakan gubernur New Jersey. Yang keenam adalah Heinrich Ludendorff yang merupakan jenderal brilian yang banyak memenangkan pertempuran besar selama Perang Dunia yang Pertama. Kemudian yang ketujuh adalah Gavrilo Princip yang merupakan pembunuh dari Pangeran Franz Ferdinand. Adapun lini masa mengenai kronologi peristiwa terjadinya Perang Dunia I adalah yang pertama, peristiwa ini dimulai secara khusus pada tanggal 28 Juni 1914, di mana pada tanggal ini terjadi serangan teroris Serbia atau yang disebut dengan The Black Hand di Sarajevo hingga membunuh Pangeran Franz Ferdinand oleh Gavrilo Princip. Hal itu tidak berhenti di situ saja. Hal itu kemudian berlanjut pada tanggal 23 Juli 1914 di mana Austria-Hungaria mendapatkan dukungan dari Jerman dan mengultimatum Serbia. Berlanjut pada tanggal 28 Juli 1914 di mana Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Pada tanggal 30 Juli 1914, Rusia mulai memobilisasi militer secara serempak. Berlanjut pada tanggal 1 Agustus 1914, sebagai respon dari mobilisasi militer Rusia, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia dan Prancis mulai memobilisasi militer.
Berlanjut pada tanggal 3 Agustus 1914, Jerman merespon Prancis dengan menyatakan perang terhadap Prancis. Keesokan harinya, pada tanggal 4 Agustus 1914, Jerman mulai menginvasi Belgia sebagai bagian dari Stefan Plan. Nah, dari hal inilah Inggris pun menanggapi aksi dari Jerman ini dengan menyatakan perang terhadap Jerman, sehingga seluruh kekuatan dari Triple Entente terjun dalam kancah perang dunia pertama atau First World War. Jerman pada saat ini itu hanya didukung oleh Austria-Hungaria. Nah, hal penting untuk kita ketahui dalam hal ini adalah bahwa sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, negara-negara seperti Austria-Hungaria, Jerman, Rusia, Inggris, dan juga Prancis sudah beraliansi satu sama lain di Triple Alliance atau Triple Entente. Salah satu prinsip dari aliansi ini adalah apabila salah satu dari anggota diserang, maka anggota yang lain harus ikut membantu. Begitupun sebaliknya, kalau lagi menyerang, maka satu negara sedang menyerang, maka negara lain harus membantu negara ini untuk menyerang. Berlanjut pada bulan Oktober 1914, Kesultanan Utsmaniyah masuk ke dalam blok sentral, di mana konflik mulai menyebar ke Timur Tengah dan Jerman memerlukan sekutu baru. Pada bulan Mei 1914, Italia bergabung di Entente, di mana Italia tergiur dengan wilayah musuh, blok sentral mulai terdesak di selatan Eropa. Tahun 1916, pertempuran Verdun dan Somme kedua pihak terjebak perang parit, di mana ada keinginan untuk memecah kebuntuan malah menambah korban besar tanpa hasil strategi. Berlanjut pada tahun 1917, di mana terjadi revolusi Rusia, di mana pada tahun ini terjadinya kelelahan dari rakyat dan kekalahan militer, karena Tsar jatuh dan Rusia menuju goncangan senjata, di mana blok sentral punya kesempatan untuk fokus kepada barat. Berlanjut pada April 1917, Amerika Serikat masuk perang ke dalamnya kapal dagang dan telegram Zimmerman, di mana Amerika Serikat masuk untuk mengakhiri ancaman terhadap kepentingannya dan membalas serangan dari Desember tahun 1917, Rusia keluar. Hal ini mengakibatkan adanya perjanjian Brest-Litovsk, di mana Rusia resmi keluar dan Jerman fokus ke barat, tetapi sudah terlambat karena Amerika Serikat sudah mulai mengirimkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Juli hingga November 1914, serangan berhasil sekutu gabungan pasukan antara Amerika Serikat, Inggris, Prancis menyerah, di mana blok sentral mundur dan rakyat Jerman kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah. 9 November 1918, Kaisar Wilhelm II turun tahta. Hal ini mengakibatkan adanya keruntuhan monarki besar dan Jerman meminta bencana senjata. Akhirnya pada 11 November 1918, goncangan senjata ditandatangani perang berakhir. Sebab akibat Kaiser Christian aliansi, ambisi wilayah, dan juga kegagalan diplomasi global mencapai puncak. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, dilaksanakanlah perjanjian Versailles antara Jerman dengan Sekutu, perjanjian Sèvres antara Kesultanan Muslim dengan Sekutu, dan juga perjanjian Trianon antara Austria-Hungaria dengan. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada Perang Dunia I yang perlu diketahui adalah pertempuran Somme. Hal ini karena pertempuran Somme itu merupakan pertempuran paling berdarah yang terjadi di sepanjang sejarah Perang Dunia Pertama. Jadi, pertempuran Somme ini terjadi pada tanggal 1 Juli sampai 18 November tahun 1916. Pada Perang Dunia I, dikenal sebuah pertempuran yang disebut dengan pertempuran parit, di mana dalam pertempuran ini, para pasukan berlindung di dalam parit untuk menunggu musuh atau sekedar mempertahankan wilayahnya. Awal terjadinya pertempuran Somme ini, jadi sebelum adanya pertempuran, pihak sekutu itu melancarkan pengeboman artileri selama seminggu lamanya dengan menghabiskan sekitar 1,75 juta peluru terhadap pertahanan di Jerman. Dalam pertempuran ini, Inggris memutuskan untuk mengambil peran utama dalam penyerangan, sedangkan Prancis sudah mempersiapkan artileri dalam jumlah yang sangat banyak. Pada tanggal 1 Juli 1916, tentara Inggris menyerang bagian utama Somme dengan menerjunkan 11 divisi infanteri. Di waktu yang sama, 5 divisi Prancis dikirim dari arah selatan Somme, di mana pertahanan Jerman itu lebih lemah. Inggris juga mengerahkan 3.000 senjata yang tidak berhenti ditembakkan untuk melemahkan pertahanan mereka. Pada saat itu, ada sekitar 100.000 tentara Inggris dikirim untuk merebut parit Jerman. Nah, strategi penyerangan Inggris ini disusun oleh Douglas Haig dan Henry Rawlins. Para pemimpin sekutu percaya bahwa pengeboman sebelum pertempuran ini itu berbekal strategi tersebut. Jadi serangan pada hari pertama itu bisa meruntuhkan pertahanan Jerman sehingga pasukannya itu bisa maju dengan mudah. Namun, setelah serangan bertubi-tubi ini, ternyata banyak kawat berduri Jerman yang tetap utuh dan masih kuat tertancap di tanah, sehingga menyulitkan pasukan Inggris. I was almost alone. I got down to see where the nearest man was. Well, no one else seemed to be standing. Then I looked at the German line in front and could see that the wire in front of me was quite untouched and would be quite
it'd be quite impossible to go through it. And what is more, the Germans were standing, firing out at us in their frontline trench. Nah, itu tadi awal mula dari terjadinya pertempuran Somme. Kita masuk ke bagaimana pertempuran parit itu terjadi. Nah, jadi pasukan Inggris dan Perancis di bagian selatan Somme itu terbilang lebih beruntung daripada pasukan di bagian utara. Setelah itu, selama 2 minggu selanjutnya, Inggris perlahan-lahan mulai mendesak pertahanan parit di Jerman, sehingga mereka memaksa mereka untuk mengirimkan pasukan dan senjata tambahan dari Verdun. Sehingga pada 15 Juli, Inggris melancarkan artileri besar-besaran di Bazentin Ridge, bagian utara Somme, yang membuat Jerman itu cukup terkejut. Pada akhir Agustus, ketika semangat pasukan Jerman itu telah terkuras, Jenderal Jerman Erich von Falkenhayn digantikan oleh Paul von Hindenburg dan Erich Ludendorff. Pergantian itu juga menandai penggunaan strategi baru di mana Jerman membangun garis pertahanan baru di belakang front Somme. Selama beberapa bulan, pertempuran sengit itu terus berlangsung antara pasukan Inggris Perancis dengan Jerman di Somme. Pada 15 September 1916, Inggris mulai menggerakkan tank mereka untuk melawan pasukan Jerman. Sayangnya, tank-tank tersebut masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga banyak yang mogok sebelum masuk ke dalam garda depan pasukan Jerman. Meskipun berhasil maju sekitar 1,5 mil, pihak Inggris harus kehilangan 29.000 pasukannya dan gagal menerobos pertahanan Jerman. Nah, memasuki Oktober 1916, cuaca buruk itu mulai menerjang, yang mengakibatkan terhalangnya kedua belah pihak dalam bertempur. Akhirnya, pihak Prancis-Inggris mulai mengalami kemajuan pada pertengahan November, di mana mereka berhasil menyerang posisi Jerman di bagian lembah Sungai Ancre. Nah, sampai akhirnya di 8 November, ingat Douglas Haig, dia adalah komandan dari pasukan Inggris di front barat selama Perang Dunia I itu. Si Douglas Haig ini memutuskan untuk menghentikan serangan. Ini yang akhirnya menandakan berakhirnya pertempuran Somme. Selama 141 hari bertempur dalam Perang Somme, Inggris berhasil maju sejauh 7 mil, tapi masih gagal menembus pertahanan si Jerman. Nah, dampak dari pertempuran Somme ini itu akhirnya menyebabkan tewasnya 1,7 juta jiwa, baik dari pihak sekutu maupun Jerman. I started crawling towards our lines, and I'd never seen so many dead men clumped together as what I saw there. And I thought to myself, oh, the world's dead. They're all dead. Salah satu peristiwa penting yang kami ambil adalah Perjanjian Versailles. Setelah berperang kurang lebih dari 4 tahun, Blok Sentral mengalami kekalahan. Kekalahan dari Blok Sentral ini diakibatkan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah karena Blok Sekutu mempunyai anggota yang lebih banyak. Terlebih lagi, masuknya Amerika Serikat menambah kekuatan di Blok Sekutu. Alasan yang kedua adalah karena perpecahan Blok Sentral, di mana Italia yang awalnya adalah anggota dari Blok Sentral pindah ke Blok Sekutu karena alasan menginginkan daerah yang dikuasai oleh Austria. Alasan ketiga adalah karena terjadi pemberontakan rakyat di negara anggota Blok Sentral karena sudah tidak ingin berperang dan tidak mendukung pemerintahannya sendiri. Sehingga peperangan dimenangkan oleh pihak sekutu. Setelah Perang Dunia berakhir, kedua pihak mengadakan perjanjian. Muncul berbagai perjanjian, salah satunya yaitu Perjanjian Versailles antara pihak sekutu dengan Jerman. Terbentuknya Perjanjian Versailles ini adalah karena militer Jerman yang didesain oleh Erich Ludendorff berhasil dikalahkan oleh pihak sekutu. Perang ini pun berakhir karena alasan pasukan Jerman sudah sangat terdesak dan akhirnya mundur total dari perang. Apa akhirnya yang terjadi? Akhirnya, pada tanggal 14 November 1918, jenderal dari Jerman yaitu Paul von Lettow-Vorbeck menyatakan menyerah kepada sekutu di Sungai Chambersee, Zambia. Jenderal Paul ini sebenarnya berhasil memimpin pasukan pertempuran selama 4 tahun dan tidak terkalahkan. Namun, karena kondisi politik di Jerman sudah telak, maka otoritas Jerman memerintahkan Jenderal Paul untuk menyerah. Jerman kalah dalam pertempuran, begitupun dengan negara-negara Blok Sentral yang lainnya. Kekalahan dari pihak Blok Sentral ini yang mengakibatkan diadakannya Konferensi Damai di Paris. Konferensi Damai Paris dilaksanakan di Istana Versailles di Prancis pada tanggal 18 Januari 1919. Para delegasi mengusulkan untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa yang disebut LBD yang nantinya sebagai organisasi dalam menyelesaikan konflik-konflik internasional. Victor dan para pemimpin yang telah kalah dari Perang Dunia I berkumpul di Hall of Mirror, Istana Versailles. Hal ini dilakukan bagi negara anggota Blok Sekutu dan Blok Sentral yang terlibat dalam perang untuk melakukan negosiasi perdamaian. Salah satu perjanjian yang terbentuk adalah Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian antara pihak sekutu dengan Jerman. Perjanjian ini diharapkan mampu menstabilkan ekonomi dan politik di Eropa. Perjanjian ini disepakati bersama agar tidak ada penumbahan darah
akibat peperangan. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perjanjian Versailles ini dibuat oleh pihak sekutu untuk menghukum Jerman. Jerman tidak diberikan kesempatan untuk ikut bernegosiasi. Banyak dari warga Jerman yang tidak setuju dengan isi perjanjian itu. Awalnya, pemerintah Jerman tidak menyetujui karena hal itu dianggap tidak adil dan mereka mundur dari meja perundingan. Namun, sekutu menyatakan bahwa jika Jerman tidak mendatangani perjanjian tersebut, maka perang akan berlanjut. Jerman tidak memiliki pilihan lain karena militer Jerman sudah hancur dan tidak mungkin untuk melanjutkan perang. Adapun kepala pemerintah Jerman yang baru yang bernama Gustav Bauer mengirimkan telegram yang menyatakan bahwa bersedia untuk mendatangani perjanjian itu apabila pasal-pasal tertentu ditarik. Kemudian pihak sekutu memberikan waktu 24 jam kepada pihak Jerman untuk menerima perjanjian atau menghadap pasukan sekutu di Rhine. Akhirnya, Bauer menyerah dan mengirimkan telegram kembali yang kedua dan menyatakan bahwa delegasi Jerman akan datang untuk mendatangani perjanjian tersebut. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 28 Juni 1919, perjanjian Versailles resmi ditandatangani. Jerman sempat mundur dari meja perundingan ini karena isi dari perjanjian Versailles ini menyatakan bahwa Jerman harus menanggung ganti rugi atas terjadinya Perang Dunia Pertama. Jerman juga harus menyerahkan segala wilayahnya dan militer Jerman dibatasi. Sekutu memiliki tujuan khusus dalam perjanjian Versailles ini. Tujuan Prancis adalah ingin melemahkan Jerman dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan teritorial sehingga menjamin keamanan Prancis. Setelah itu, Prancis juga ingin menggantikan Jerman sebagai produsen baja di Eropa. Prancis juga mengalami kehancuran fasilitas seperti pabrik dan juga rel kereta, sehingga Jerman yang harus membayar akibat kehancuran tersebut. Tujuan Inggris adalah mendapat reparansi dari Jerman. Selain itu, beberapa daerah dari teritorial Jerman akan diserahkan kepada Inggris. Adapun tujuan Amerika Serikat adalah membentuk organisasi untuk menangani konflik-konflik internasional dan terbentuklah LBB atau disebut dengan Liga Bangsa. Signifikansi terhadap Indonesia. Yang pertama, Indonesia sebagai bagian dari sistem negara bangsa modern. Saat ini, Indonesia berdiri sebagai negara merdeka yang memiliki wilayah, pemerintahan, konstitusi, dan juga pengakuan internasional. Sistem ini merupakan hasil dari perubahan tatanan dunia pasca Perang Dunia Pertama, di mana konsep negara bangsa atau nation state ini menjadi norma global. Bukti sejarahnya terlihat dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan juga pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan bahwa Indonesia secara sadar membentuk diri sebagai negara bangsa. Selain itu, Konferensi Meja Bundar juga menjadi momen yang penting yang mengakui kedaulatan Indonesia secara internasional. Nah, itu menjadikannya bagian dari sistem global yang terbentuk setelah Perang Dunia Pertama. Dalam dunia modern ini, Indonesia harus terus menjaga integritas wilayahnya dari ancaman separatisme dan sengketa batas negara seperti di Laut Natuna dan juga di wilayah Papua. Lalu yang kedua ada penguatan nasionalisme dalam menghadapi globalisasi. Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dari arus globalisasi yang membawa masuk budaya asing, produk luar negeri, dan juga dominasi ekonomi global gitu. Dalam situasi ini, semangat nasionalisme yang dulu bangkit pasca Perang Dunia Pertama menjadi semakin penting gitu. Sebagai bukti sejarah, yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang memperlihatkan tekad para pemuda Indonesia untuk bersatu di dalam satu identitas bangsa. Sebuah dampak dari melemahnya negara kolonial pasca perang dan juga semangat anti penjajahan global. Lalu lahirnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan juga Sarekat Islam juga didorong oleh kesadaran nasional yang dipengaruhi oleh suasana politik dunia. Kini nasionalisme itu diwujudkan melalui kampanye Bangga Buatan Indonesia, pelestarian bahasa daerah dan juga pendidikan kebangsaan untuk menjaga jati diri bangsa di tengah globalisasi. Lalu yang ketiga adalah peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Sebagai negara demokratis yang menjunjung prinsip bebas aktif, Indonesia kini aktif di dalam mendorong perdamaian internasional. Perang Dunia Pertama menjadi pelajaran bagi semua bangsa tentang bahaya konflik global yang dapat menghancurkan. Sejak tahun 1948, Indonesia telah menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang memungkinkan keterlibatan aktif tanpa terikat pada blok manapun. Bukti konkretnya adalah pengiriman pasukan Garuda I ke Mesir pada tahun 1957 dalam misi perdamaian PBB yang menandai awal kontribusi Indonesia di dalam menjaga stabilitas dunia. Saat ini Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon, Kongo, dan juga Sudan, serta memainkan peran diplomatik dalam konflik Myanmar dan kawasan ASEAN. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan maka Indonesia diberikan kekuasaan dan hikmat dan pengetahuan untuk mengelola bumi serta memelihara kehidupannya. Allah juga menganugerahkan akal budi dan pengetahuan agar manusia dapat membangun peradaban. Namun, manusia justru menyalahgunakan anugerah ini dan menciptakan senjata untuk saling menghancurkan demi untuk mengejar kepuasan diri sendiri.
Hal ini kemudian menunjukkan bahwa natur dosa manusia, khususnya keserakahan, tidak akan pernah mengenal kepuasan dan tidak akan pernah terpenuhi. Hal ini kemudian menjadi dasar bahwa pengetahuan dan hikmat yang tidak dilandasi oleh takut akan Tuhan dan juga kebenarannya akan menjadi sia-sia dan bahkan dapat membawa kita kepada kehancuran.